Apa sih arti dari kebahagiaan itu, Pak Ustadz? Solusi menghadapi hidup susah gimana ya, Pak Ustadz? Asalnya dari hati ya. Iya. Ya, itu batin hati. Luka gitu. Iya. Lukanya kenapa? Nah, dikecewakan misalkan sama pacar. Nah, Dikecewakan sama orang. Nggak bisa nikah kalau nikah gara-gara susah duit itu gimana? Batin bukan, Pak Ustadz? Batin juga itu. Hello, Cikang everybody, welcome drink. bertemu lagi bersama kita di Dream Date Channel. Di kontennya Dream Date Hidayah bersama Bapak Pak Ustadz Muhammad. Untuk tema hari ini kita mau ngebahas masalah apa, Dan? Bahagia Dan sengsara dalam hidup. Wih. Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Ustadz. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Pak Ustadz? Sehat alhamdulillah. Nah. Sehat. Nah, Pak Ustadz, ini nih kita mau nanya-nanya ya sebentar-sebentar ya. Iya. Apa sih arti dari kebahagiaan itu, Pak Ustadz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia. Orang bilang begini ya, bahagia itu sederhana, yang gitu. Banyak kata-kata seperti itu tuh. Iya sih. Sebenarnya tempatnya di hati. Senang, itu artinya bahagia. Gitu. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kesehatan, misalkan, bahagia nggak? Bahagia, Pak Ustadz. Bahagia. Kalau sakit gimana? Buset, sengsara, Pak. Sakit sengsara. Dari cewek dapat tuh nyatain cinta, bahagia nggak? Bahagia Dijawab, banget. bahagia. Ketika ditolak, Sedih, Pak Ustadz. sengsara. Jadi emang bahagia dan sengsara ini saling ini gitu ya, bergandengan. Melengkapi. Sebenarnya dari apa namanya? Dari kesengsaraan itu tergantung kita juga yang menyikapinya. Gitu. Tapi usahakan hidup tuh selalu bahagia. Gitu. Terus kalau sengsara, jangan lama-lama. Jangan nunggu lama-lama, udah. Bikin aja, bikin bahagia terus. Jadi segala sesuatu, baik kondisinya gitu kan, itu dibikin bahagia. Nggak boleh lama-lama sengsara. Ini karena ada dari Al-Quran, satu doa ya, yang sering sekali kita ucapkan, dan ini oleh ulama Indonesia dikatakan doa sapu jagat. Ya, Sapu jagat. artinya menyeluruh gitu kan. Nah, ini sering dipanjatkan oleh Rasulullah. Yang doanya ini bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, atina fid dunya, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, berarti apa? Di dunia kita itu meminta kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ini banyak sekali yang berupa nikmat itu menjadi bahagia. Begitupun di akhirat. Kebaikannya apa ya? Kebaikannya kalau di akhirat udah nggak ada lagi, yaitu surga. Gitu. Seperti itu. Terus saya juga mau nanya nih, Pak Ustadz. Solusi menghadapi hidup susah gimana ya, Pak Ustadz? Menghadapi hidup susah. Susahnya? Susah apa nih, Susah Don? apa Gimana, ini? Don? Don, Susah di- nggak punya duit. Ya banyak kayak susah itu ya, susah Iya, susah. dari ekonomi ya, Iya. keluarga dan sebagainya Iya. lah. Ini berarti susah dalam ekonomi. Iya. Ya. Tetap berusaha. Nanti kan masalah apa namanya, ini kan takdir hidup ya. Iya. Apakah Allah memberikan rezeki, artinya kebaikan dalam rezeki. Nah, nanti ditambahin dengan berkahnya rezeki. Itu kan nanti bertambah-tambah. Dikaruniai oleh Allah rezeki yang banyak dari hasil usaha yang halal. Bahagia, bahagia.
Nah, ketika kita ini tidak dikaruniai dengan itu, artinya rezekinya yang sedikit, bahagia enggak? Ya harus tetap harus bahagia. Syukurlah. Jadi semua emang Allah karuniai. Cuman perbedaannya gitu kadarnya. Kita mungkin dikasihnya oleh Allah sedikit dan orang lain banyak misalkan. Itu tanda kebesaran Allah. Kita harus bahagia. Jadi ada orang dikasih rezeki banyak dan kita dikasih duit sedikit. Memang bahagia di dunia ini yaitu banyak duit. Bahagia gitu. Lebih bahagia lagi kalau duit tersebut kita pakai buat jalan akhirat. Itu lebih bahagia lagi. Gitu. Tapi emang bener ya Pak Ustadz, kalau luka batin itu apa bisa ngebuat hidup kita makin sengsara ya? Sengsara, luka batin itu. Setuju sengsara saya. Hati juga sengsara. Bukan nanya. Ini kan nggak tahu. Ini kan asalnya dari hati ya. Iya. Itu batin hati. Luka gitu. Iya. Lukanya kenapa? Nah, dikecewakan misalkan sama pacar. Nah, Dikecewakan sama orang. Nggak bisa nikah Dikecewakan. kalau nikah gara-gara susah duit itu gimana? Batin bukan Pak Ustadz? Batin juga itu. Sengsara betul. Sengsara. Tapi tadi gimana supaya kita ini jangan sampai tadi sengsara. Iya. Jangan sampai terluka. Ketika hati itu terluka, berarti hati kita masih kotor. Ngapain harus terluka? Dikecewain orang, ngapain harus terluka? Ngapain? Udah aja biasa, santai aja biasa. Dia misalkan berbicara kepada kita ini merendahkan kekurangan kita. Ya emang udah seperti ini. Apa adanya. Mau diapain ya iya, biarin aja dia. Asal jangan tadi terpancing dan membuat hati menjadi luka. Gitu. Kalau seperti itu ya sengsara terus. Iya, Terus Pak Ustadz. ngapain niatnya? Gitu. Jadi nggak jauh kan, orang itu kan maunya dipuji, ya kan? Maunya disanjung. Ketika dihina, diremehkan, siapa? Ya padahal itu kan, ya terserah dia lah mau ngeremehin juga kan gitu. Iya. Jangan diambil hati, udah biasa aja. Sabar lah yang penting ya. Mau ngehina kayak sebenarnya dia menghina apa? Iya. Ya, kita kan sama-sama ciptaannya. Iya, Terus benar. dihina berarti dia menghina yang menciptakan. Allah. Iya. Gitu. Kecuali kita gini, kita menciptakan suatu produk, dihina sama orang, marah kan kita? Iya. Jelas marah, soal produk kita. Iya. Begitu juga, misalkan produk dia kita hina, ya, jelas dia marah. Iya benar. Nah ini kita kan produknya produk siapa? Ya sama-sama, Iya, benar. Allah yang ciptain. Berarti dia nggak sadar. Waktu itu dia menghina kita, menjelek-jelekan kita, berarti dia sama menjelekkan yang menciptakan. Yang menciptakan. Gitu. Terus saya juga mau nanya nih Pak Ustadz, kalau misalkan saya sering resah gitu Pak Ustadz, resah banget nih, pikiran bunda lah gimana, lah, kacau. Itu ada jikirannya nggak sih Pak Ustadz? Ada. Kalau masalah jikiran tetap ada. Jadi emang ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu memperbanyak zikir ya, hati menjadi tenang. Orang tidak, artinya apalagi anti zikir, anti ini mah ya. Orang nggak jarang zikir aja, apalagi ini anti, jelas itu banyak galau. Udah. Itu janji Allah loh. Setiap kita ini banyak berzikir, maka akan Allah karuniai ketenangan. Gitu. Tadi seperti tadi nanti ketahuan. Kita akan diberikan oleh Allah ketahuan. Ketika ada serangan-serangan seperti tadi merendahkan kita, tetap nyaman. Gitu. Dengan berzikir. Berzikir ya tentunya tidak hanya berzikir saja, harus ada punya guru. Iya. Gitu yang membimbing kita, memberikan satu zikiran tersebut. Kita amalkan tenang. Memang karena kita disibukkan oleh perkara dunia, zikirnya nggak ada, ya sibuk terus, ya sudah, jadi galau terus. Jadi ngeburu terus, memburu dunia terus. Orang target dapat berapa gitu, Allahnya nggak ada kan, susah. Nah, Seperti itu. kalau
letak kebahagiaan itu di mana sih Pak Ustadz? Letak kebahagiaan itu di hati. Di hati. Sini men. Hati ayah. Dengan apa tadi? Makanya tadi kuncinya kenapa orang itu kesinggung, Iya. itu kan? Itu semua kan hal-hal seperti itu kan menderita kan? Ya tadi kan, tidak berzikir, kemudian hatinya masih kotor, Iya. maka ketika orang itu menghina, menyinggung, langsung sakit. Tapi kalau enggak, kalau bersih enggak mempan. Gitu. Jadi ketika orang itu memuji kita, jangan bangga hati. Dan ketika menghina, jangan sakit hati. Biasa aja udah. Apa sih? Sama aja semuanya. Dibikin rileks aja, dibikin bahagia. Tuh. Pak Ustadz ya. Sekali lagi, kalau lagi sengsara, jangan lama-lama. Sebentar Kenapa? aja ya. Iya, nanti Kalau galau lama-lama kenapa, kelamaan. Ustadz? Hah? Kalau lama-lama. Kalau lama-lama nantinya depresi, stres. Jadi gila lah ya. Apalagi gila. Bunuh kan. diri, Sampai- lontar. Iya. Apa sih? Apa? Tema Dodi ini mah tema Dodi. Itu kan apa namanya? Pola pikir kita juga. Iya Pak Pola Ustadz. pikir juga. Jangan udah bikin rileks aja udah. Santai aja Pak Ustadz ya. Santai aja, Bikin udah. enjoy. Terserah itu. Terus saya juga mau nanya lagi nih Pak Ustadz. Obat hati dan bahagia Apa Don? Obat hati dan bahagia tuh apa maksudnya? obat hati bahagia dan tenang gimana sih caranya Pak Ustadz? Obatnya hati supaya bahagia. dan tenang Pak Dan Ustadz tenang. gimana caranya solusinya gitu. Ya tadi udah ketemu kan. Kalau apa namanya? Biar tenang. Janji Allah itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir maka hati menjadi tenang, batin menjadi tenang. Itu banyak zikir seperti membaca Quran juga zikir sama. Itu tenang dan akan menimbulkan suatu kebahagiaan. Sebenarnya gini aja ya. Kita banyak duit. Kita banyak duit. Kemudian kita ini bermaksiat. Bahagia enggak? Bahagia Bahagia. Nah ini jalan bahagianya cuman lewat maksiat. Jangan seperti itu. Kita bahagianya ngaji itu, dengar ceramah, zikir, sholawat. Dia bahagianya seperti itu. Jadi bahagianya taat kepada Allah. Jadi bukan bahagianya masuk ke dalam larangan Allah. Itu bahagia benar. Seperti itu. Mereka apa? Mereka mencari satu kebahagiaan dengan. Tapi setelah itu sengsara lagi. Gitu dan gitu. Kalau ini kan enggak. Kalau taat kepada Allah kan enggak. Iya, benar. Terus bahagia kan terus. Itu nih. nggak punya duit gak ya Pak Ustadz? Iya. Dikasih rezeki, alhamdulillah. Enggak dikasih rezeki, alhamdulillah. Justru gini, kalau dikasih rezeki banyak, astagfirullah. Takut enggak bisa membawanya. Nah, sebenarnya ini jalan rezeki ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, duit yang banyak, dipakai untuk amal ibadah. Itu mantap baru. Gitu. Orang miskin sibuk dengan kemiskinannya, cari duit. Orang kaya sibuk dengan kekayaannya. Gitu kan. Ya, jadi apa semuanya? Kalau seperti itu nggak tenang. Kita cari duit untuk ibadah. Begitupun juga orang kaya, ya kan? Dengan kekayaannya juga beribadah. Sebenarnya itu seperti itu. Orang kaya tenang, orang miskin juga tenang, bahagia semuanya gitu. Jangan kalah sama orang Nasrani. Ya, setelah meninggal kami bersama Bapa di surga. Enak bener. Waktu hidup di dunia aja dia udah bahagia ya. Iya. Ngumpulin duit banyak, terserah kan. Mau pakai jalan halal, pakai jalan haram terserah. Iya. Ketika meninggal apa? Bersama Bapa di surga. Enakan dia. Nah, kita jangan kalah. Jangan kalah. Kita pun bahagia. Gitu. Berarti kalau banyak kata juga nggak ngejamin kebahagiaan Pak Ustadz ya? Enggak jamin. Makanya tadi ketika dikasih kemiskinan, jangan dijadikan satu penderitaan, jangan. Dijadikan satu kebahagiaan juga. Emang itu keinginan Allah, bukan keinginan kita. Gitu. Terus ketika diberikan kekayaan oleh Allah, itu juga harus bahagia. Jangan pusing mau jagain harta. Itu kan nggak bahagia. Bener sih, takut. Orang mau makan beli enak kan. Wah, ini orang kaya. Iya. Dia mah apa, udah makan seadanya aja lah. Kadang nggak mau makan.
mau ngasih ke orang aja sungkan. Itu bahagia seperti itu. Enggak, itu disiksa sama hartanya. Padahal nanti kalau udah meninggal kan emang mau ke bawah. Tiga, justru harta Amal luhur. yang akan terbawa itu dijadikan amal soleh. Sekarang kita makan, akhirnya jadi kotoran, dibelikan ke pakaian jadi lusang, udah. Iya. Nah, sisa atau misalkan udah berkeluarga, ini kan dikasihkan kepada anak dan bini ya. Iya benar. Nah, ini nafkah, itu jadi ibadah. Nah, sisanya itu ke masjid, terus anak yatim dan sebagainya, itu jadi ibadah semuanya. Kalau nggak punya istri gimana Pak Ustadz? Dia mau kemana Pak? boleh. Iya kan tadi kan Iya. anak istri dan bini, itu kalau nggak punya istri gimana Pak Ustadz? Masih ada tanggung jawab. Boleh. Apa namanya? Kita kan masih punya orang tua ya, orang tua gitu. Masih ada, enggak. Oh, gue punya istri gimana? Ya enggak lah, masih ada kan orang tua. Gitu. Bukannya apa namanya wajib menafkahi, bukan. Tetap kalau anak laki-laki kan harus kasih orang tua itu. Iya. Pulang. Ketika sudah menikah, jadi dua kan gitu. Tapi lu utamakan dulu istri dan anak, baru ada sisanya ke orang tua gitu. Itu juga harus transparan. Pokoknya jadi bahagia lah. Artinya apa? Harus jujur jadi bahagia. Tuh, transparan, terang-terangan kita ya. Apa adanya bahagia. Nah, yang membuat di sengsara itu tadi gitu, tidak jujur, nipu, Tuh. ya kan? Bohongan. Itu jadi sengsara. Coba tidak seperti itu. Coba dari sekarang tanamkan jangan seperti itu. Insya Allah bahagia. Walaupun keadaan menurut orang-orang ya, juga menurut orang-orang kan ngapain juga mikirin orang-orang kan, sama aja sebenarnya. Jujur ya intinya Pak Ustadz ya. Jujur. Pokoknya sifat-sifat yang apa namanya yang terpuji itu tadi membawa kepada suatu kebahagiaan. Tapi sifat-sifat yang tidak terpuji, marah-marah lah, ngebohong dan sebagainya, tidak akan membawa suatu kebahagiaan. Tidak. Semuanya pasti pernah merasakan seperti itu. Kita tidak jujur, tidak benar, kan? Apalagi menipu, yakin tidak akan membawa kepada suatu kebahagiaan. Itu malapetaka, membawa kepada kesengsaraan. Itu seperti itu. Oh, ditegang begini jadi. Lagi Serius Pak, serius. nyimak kita, Pak Iya, Ustadz. nyimak. Kita aja intinya. Terus saya Mantap. juga mau nanya nih Pak Ustadz. Biasanya nih kalau misalkan udah nikah nih, ya lo nikah terus kita tanya kadang rezeki kita maksudnya berkurang apa gimana gitu Pak Ustadz. Ya ada dari Allah satu jaminan ya bagi orang menikah itu tadi rezekinya. Jadi akan meningkat rezekinya. Cuman tadi kalau sudah menikah ya tadi harus jujur sama istri, terbuka. Dan berbohong ya Pak Nah, Ustadz. kalau mau ngasih duit ke orang tua ya bilang. Gitu, semuanya harus terbuka. Kalau masih bahasa Sunda nama sumput selindung, Sempet selindung Bos. celaka pokoknya celaka gitu. Ada nanti, udah kalau jangan terlalu di ini. Sekarang kita mau nikah ya, mikirin modalnya gitu. Udah, relax aja, Jalanin nanti aja ada ya, jalan. Nah setelah menikah nanti bingung nih usaha apa, jalanin aja. Udah, ada aja jalan itu. Rezeki mah nggak bakal Terus tertukar ya. sampai ya, pasti ngerasakan semua gitu. Tapi tadi niat di hati, ya yang belum nikah itu harus ada niatnya. Niat mau nikah. Takutnya kita belum nikah udah meninggal duluan, nggak ngerasain surga dunia. aduh Berat pertama. belum nikah Pak Ya di akhirat kalau bawa iman ya jelas di sana udah ada. Itu. Tapi di sini ya harus ngerasain juga gitu. Maksudnya ingin kita nikah itu tadi karena nikah ini adalah satu anjuran ya, perintah juga gitu. Bukan semata-mata yang lain, bukan. Ini karena Allah juga gitu. Nanti orang banyak lah persepsi banyak tentang masalah nikah ini gitu. Iya. Cuman tadi kita karena Rasul kita menikah,
Itu, dan ini juga anjuran, kemudian perintah juga, ya udah karena Allah. Nikah ini perintah karena ya udah kita laksanakannya nikah gitu. Nggak usah ngomong mana aja dah. Iya benar, iya benar Pak Ustad. Buat Bapak Irung. Kali ada pertanyaan gitu, dan diem di kamera doang, nanya dong. Tadi dia katanya mau nanya. Iya, kali ada pertanyaan kali. Karena dia pengen di balik layar. Iya. Pak Ustadz, saya mau nanya. Asik. Asik. Gaya-gaya Dodi. Pak Ustadz, kenapa nggak ngerokok sih? Kita kontennya hidayah. Oh, beda ya, beda ya. Nanti udahannya orang. Iya. Cara dalam pandangan agama untuk membuat kita benar-benar ngerasa bahagia itu apa sih Pak Ustadz? Apa harus berzikir terus menerus? Tidak Atau juga, tidak juga. Dia kalau zikir terus monoton, bosan. Benar, saya lakukan ya bosan. Jadi memang apa menurut kita senang gitu kan, enak, tapi tadi ke positif, ke ibadah, ke taat itu, jangan ke maksiat, jangan. Nah, satu, yang keduanya tadi, nah, sifat-sifat terpuji ini harus kita apa namanya, kita hadirkan. Tapi kalau kita coba udah di hati ini atau di pikiran kita udah mau nipu kayak gitu, udah itu sengsara. Sengsara, yakin. Saya sendiri ngalamin seperti itu. Kenapa pengen berubah hidup yang enak? Ya seperti ini berarti enak. Orang bilang hidupnya kok enak terus ya, ceria terus itu. Apa banyak duit? Kagak. Saya sampai sekarang aja, saya itu dari muda sampai sekarang ini nggak pernah saya bawa dompet. Nggak pernah. Emang apa, Ustaz? Emang gimana ya, satu emang kayaknya nggak suka juga saya gitu. Jadi emang nggak ada isinya kali Pak Ustaz. Terus kalau ada dompet juga saya yang nggak ada isinya. Gitu. Jadi ya, hidup saya apa adanya. Bahkan istri juga kadang-kadang kaget. Nanti kalau mana-mana nggak bawa duit, loh, emang duit bisa jaminan? Benar sih Ustaz. Benar. Saya mengumpulkan, saya coba, artinya hidup ini bertawakal. Tapi tetap ada jalannya. Benar. Tapi kalau belum mencoba ke situ, jadi was-was nanti di mana jalan di jalan. Enggak sebenarnya. Sama saya Biasa juga aja. sering nggak bawa dompet Ustad. Nggak punya duit. Ada lagi? Seperti itu. Bapak kameramen. Udah, selesai sih, itu aja sih. Udah? Tepat. Dodi ada pertanyaan Masih? lain? Kalau saya mah udah cukup. Cukup. Sama sih. Ya udah, kalau emang itu mah cukup. Ya udah, habis pertanyaannya. Udah buntut. Coba aja gini ya. Tadi udah Nah, tadi ini sekarang Pak Ustadz udah nih. solusinya tadi gitu ya. Iya, Satu tuh tadi. Terus sifat-sifat terpuji kita hadirkan. Hadirkan di diri kita. Jangan biarin aja orang mah jelek sifatnya, biarin aja. Tapi kita itu di depan orang, bukan niatnya ingin dipuji orang, bukan. Udah emang keadaan seperti itu gitu. Coba dah. Bahagia kemanapun kita tinggal. Mau misalkan tinggal sama orang Dayak gitu. Kalau hati mah sama gitu. Nggak perlu bawa agama juga sama mereka gitu. Kayak Rasulullah bagaimana sih? Rasulullah kan siapa yang nggak senang sama Rasulullah? Iya. Sampai musuhnya sendiri itu senang. Aneh itu kan. Apa tadi? Pertama yang dijuluki, artinya dapat julukan Rasulullah itu Al-Amin. Al-Amin itu dipercaya orang. Emang bener. Rasulullah itu jujur bener-bener. Atau dia ya udah. Tapi nanti ada strategi bagaimana gitu kan. Seperti itu. Insya Allah. Coba aja, tinggal prakteknya aja udah. Gitu. Selama ini saya hidup jalanin dengan apa adanya, dengan seorang istri dan anak. Bahagia saya. Enak ya, tenang ya Pak Ustad. Tenang, nyaman, tidur. Bahagia. Makan sama, pengen makan enak aja ya udah beli. Iya benar. Nggak ada ya udah. Iya. Kadang nggak punya beras, ya udah tunggu aja nanti. Masa Allah nggak ngasih rezeki ya. Benar pasti. Iya. Pengen puasa gitu aja udah. Tapi tadi juga jangan membawa, artinya mengambil suatu kebahagiaan ini dari kemaksiatan. Kita ngambilnya dari ketaatan, artinya jalan yang diridhoi oleh Allah. Iya. Dari situ bahagia, yakin. Dan jalan-jalan kemaksiatan itu tidak, saya yakin benar,
tidak membawa kebahagiaan. Cuman sesaat nanti dia balik lagi, ujung-ujungnya apa? Tobat gitu. Udah banyak itu ceritanya. Orang-orang tobat, saat gini, Pak Ustadz gini. Yes, bener. Saya itu tahu seperti itu dari mereka. Emang kehidupan saya artinya banyak apa di pondok juga kan gitu. Nggak sempat ngelakuin seperti itu. Dan memang juga nggak ada keinginan buat apa kan gitu. Ya kayaknya udah cukup nih ya. Kita nggak bahas masalah ini. Kita juga udah kehabisan pertanyaan. Mau nanya tapi udah dijawab duluan. Iya. Jadi bingung mau nanya apa lagi. Iya. Dan tutup. Pak Ustadz, makasih nih. Banyak nih Pak Ustadz atas Sama-sama. sarannya, Iya. atas masukannya Pak Ustadz. Makasih banyak. Makasih banyak dan juga buat teman-teman ambil hikmahnya dari apa yang udah disampaikan sama Pak Ustadz. Silakan coba aja. Tuh. Ambil sisi baiknya, sisi buruknya buang. Kalau nggak percaya, silakan coba aja sendiri. Itu saya mah emang udah bagus saya mah. Mau diapain lagi? Udah ya, kayaknya cukup nih buat pembahasan ini. Apa lagi? Udah. Assalamualaikum.